فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, dimanapun anda berada, musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih, maha penyayang, yang telah memberikan kepada kita dan masih memberikan kepada kita nikmat umur dan nikmat kesehatan dan kesempatan. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika memberikan kepada kita nikmat umur, hidup di permukaan bumi, masih dihidupkan Allah di permukaan bumi, maka sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena nikmat penciptaan adalah nikmat yang sangat teramat besar. Sehingga berkali-kali berulang-ulang dalam puluhan ayat di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut bahwa kami menciptakan kalian, kami menciptakan kalian, kami menghidupkan kalian. Ketika Allah menyebutnya berulang-ulang, ini menandakan bahwa itu nikmat yang sangat besar. Kita ini diciptakan Allah. Dari awalnya tidak ada menjadi ada. Dari awalnya tidak hidup menjadi hidup. Ini nikmat besar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia. Maka di sini ada nikmat penciptaan. Namun kemudian Allah katakan ketika kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Di sini Allah menyebut nikmat diciptakannya kita dan nikmat diciptakannya kita dalam sebaik-baik bentuk. Di awal surat Al-Insan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Di dalam ayat ini juga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan nikmat penciptaan. Menyebutkan nikmat penciptaan. Di ayat yang kedua. Di ayat yang pertama Allah mengatakan, tidakkah berlalu pada kamu wahai manusia suatu waktu di mana kalian tidak ada. Kalian adalah sesuatu yang tidak bisa disebut, tidak ada. Karena nggak bisa disebut karena tidak ada. Orang tidak kenal siapa kita, orang tidak pernah membicarakan kita, bahkan ayah dan ibu kita tidak tahu siapa kita. Kenapa? Karena kita belum ada. Belum bisa disebut, artinya tidak ada. Karena tidak ada, maka orang tidak pernah menyebut kita. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia. Kembali Allah menyebutkan nikmat penciptaan. Nikmat bahwa Allah telah menciptakan kita. Maka ketika kita hidup sekarang ini, kita telah mendapatkan dan sedang mendapatkan nikmat besar. Nikmat kita masih diciptakan dan dihidupkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah semua kita tahu bahwa kita semua dihidupkan di dunia ini bukan untuk di dunia ini. Betul kita dihidupkan di dunia, tapi kita tidak dihidupkan untuk di dunia. Semua kita faham itu. Semua kita insya Allah mengimani itu. Naam, Allah ciptakan kita sekarang di dunia, tapi Allah tidak menciptakan manusia untuk di dunia. Semua manusia akan berangkat meninggalkan dunia ke alam akhirat. Dan yang sudah meninggalkan dunia, namun akhirat belum datang, diletak dulu di tempat transit bernama alam barzakh. Alam barzakh, alam pemisah, karena dia memisahkan antara dunia yang sudah ditinggalkan oleh seorang manusia dan akhirat yang belum tiba waktunya. Ketika semua manusia pasti akan meninggalkan dunia dan masuk dihidupkan lagi di alam akhirat, fahamlah kita bahwa kita diciptakan bukan untuk di dunia, tapi untuk di akhirat.
Oleh karena itu, apapun yang dikerjakan manusia, tujuannya hanya dunia saja, tujuannya hanya dunia saja, maka dia orang yang binasa dan celaka dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Karena tujuan hidupnya itu hanya dunia, dan akhirnya dunia itu dia tinggalkan. Pasti, tak ada keraguan, tak ada orang yang meragukan adanya kematian di mana manusia harus berpisah dari dunia, harus meninggalkan dunia. Itu tidak ada keraguan di dalamnya. Semua orang yakin, semua orang percaya. Karena kematian di depan mata, tak bisa dipungkiri. Tak ada orang yang berakal yang tidak meyakini bahwa dia pasti akan mati. Berarti poin meninggalkan, pasti meninggalkan dunia itu pasti. Tak ada orang yang tidak percaya bahwa dia akan meninggalkan dunia. Namun mereka-mereka yang tidak beriman bahwa adanya hari akhirat, akhirnya hidup mereka itu untuk dunia. Semuanya untuk dunia, semuanya untuk dunia. Karena mereka hanya mengimani hidup itu hanya sekali dan setelah kematian habis. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada yang namanya hidup kedua, tidak ada yang namanya yaumul hisab, tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya neraka. Hidup hanya sekali, mari kita nikmati hidup ini. Maka tujuan mereka hidup di dunia benar-benar untuk dunia. Cari uangnya untuk dinikmati di dunia, cari uangnya untuk berfoya-foya di dunia, cari uangnya untuk bersenang-senang di dunia. Oleh karena itu, orang yang seperti ini hidupnya, sukanya itu adalah party, sukanya itu adalah pesta, sukanya itu adalah ngumpul, minum-minum, makan-makan, ketawa-ketawa dengan aneka ragam maksiat di dalamnya. Itu yang mereka suka. Bersenang-senang seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Muhammad, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wa naru mathwan lahum. Sesungguhnya orang-orang kufar, orang-orang tidak percaya dengan hari akhirat, hidupnya hanyalah untuk dunia. Mereka hidup bersenang-senang, mereka hidup makan-makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan-makan dan bersenang-senangnya hewan. Wan naru mathwan lahum, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Neraka adalah tempat tinggal bagi mereka. Hidupnya untuk dunia, maka kebaikan yang dia dapatkan hanyalah dunia, kesenangan yang dia dapatkan hanyalah dunia, kenikmatan dunia dia nikmati, sementara dia tidak punya bekal untuk akhirat. Bagaimana dia akan mencari bekal untuk akhirat? Dia tidak percaya dengan adanya akhirat. Khusus bagi kita umat Islam dan semua kita sepakat bahwa kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan, dan kemudian kita akan pindah ke alam akhirat. Apa yang akan terjadi di alam akhirat? Yang akan terjadi di alam akhirat adalah buah daripada apa yang kita kerjakan di dunia. Yang akan terjadi di akhirat adalah buah dari apa yang kita kerjakan di dunia. Karena akhirat itu hanyalah yaumuddin, maliki yaumiddin, hari di mana manusia diberikan ganjaran, diberikan balasan hasil buah dari apa yang dia kerjakan di dunia. Di dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna ya ibadi innama hiya a'malukum." Wahai hamba-hambaku, apa yang kalian dapatkan di akhirat ini semuanya amal kalian. Amal kalian saja. Di akhirat ini adalah amal kalian. Amal yang kemudian Allah berikan ganjarannya, Allah berikan balasannya. Dan di dunia sudah Allah beritahu kalau amalannya kebaikan, manusia akan mendapatkan dan menikmati kebaikan. Dan kalau amalnya keburukan, manusia akan mendapatkan dan merasakan akibat keburukan itu. Dia yang akan menikmati kebaikan itu, dan dia juga yang akan merasakan akibat keburukan itu. Namun itu di akhirat. Namun itu di mana? Di akhirat. Itulah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang semua kita hafal, laha ma kasabat wa 'alaiha
maktasabat. Jadi apa yang diamalkan oleh manusia di dunia, itulah dia yang akan didapatkan oleh dia di akhirat dalam bentuk ganjaran. Dalam bentuk pahala akan berganjar kebaikan dan maksiat akan berganjar azab. Innama hiya a'malukum. Semua yang ada di akhirat ini hanya amal kalian. Uhsiha lakum, aku simpankan untuk kalian. Aku catatkan untuk kalian. Aku rekapkan untuk kalian amal kalian itu. Jadi semuanya tercatat lengkap. Tak ada yang tersisa dari amal tersebut. Summa uwafikum iyyaha, setelah dicatat dengan sempurna, dengan lengkap, aku kembalikan lagi kepada kalian amal kalian itu dalam bentuk ganjaran di akhirat. Oleh karena itu, ana selalu mengulang-ulang, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa kalau ingin kita hidup ke surga, ya mengejar surga itu di sini. Di dunia ini, bukan di sana. Di sana hanya ganjaran surganya insya Allah. Kalau ingin lari dari neraka, maka lari dari neraka itu di sini, di dunia ini. Di hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Dan di sana hanya ganjaran mendapatkan balasannya lari dari surga, lari dari neraka berarti terhindar dari neraka insya Allah. Hal yang sama, orang yang ingin ke neraka, karena ingin ke nerakanya di sini. Di sini dia ingin ke neraka dengan amal-amal yang dia tahu dia kerjakan akan membawa dia ke neraka. Berarti dia ingin neraka, bukan inginkan surga. Maka hal yang keliru atau amalan-amalnya adalah amal-amal maksiat, amal-amal ke neraka. Lalu ketika ditanya, di akhirat mau kemana mas? Mau masuk surga. Banyak tuh di zaman sekarang orang yang seperti itu. Hari-harinya dipenuhi maksiat, hari-harinya dipenuhi dusta, hari-harinya dipenuhi melihat hal yang haram, hari-harinya dipenuhi untuk berbicara hal yang haram, hari-harinya dipenuhi dengan membuka aurat, hari-harinya dipenuhi oleh ghibah dan namimah. Kemudian kalau ditanya di akhirat mau kemana? Mau masuk surga. Itu sama orang yang naik pesawat mau ke Jakarta, kata dia mau ke Jakarta tapi naik pesawatnya mau pesawat yang ke Singapura. Tapi ketika ditanya mau kemana? Mau ke Jakarta. Salah jalan. Lihatlah apa yang kita baca di dalam surah Al-Kahfi. Wa wudi'al kitabu. Dibentangkan kitab. Dihadirkan kitab. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Dan engkau menyaksikan pelaku-pelaku maksiat ketakutan atas apa yang dia baca di dalam kitab itu. Wa yaqulu ya wailat fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaqul ya lay apa fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi. Ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak menyisakan sedikit pun yang kecil sampai yang besar illa ahsaha, melainkan dia rekap semuanya. Dia tulis semuanya, hadir semuanya dalam catatan kitab itu. Amalan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya hadir dalam catatan kitab itu. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka menemukan semua yang mereka amalkan di dunia hadir dalam catatan. Tak ada yang tersisa sedikit pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Apa yang kalian terima dari balasan, itu yang kalian mau dulu ketika kalian lakukan di dunia. Walau lisan kalian berbeda, walau syaitan menggoda kalian mau ke surga, tapi jalan yang kalian tempuh jalan ke neraka. Itu hanya tipuan iblis, tipuan syaitan. Umniyat, hidup hanya berangan-angan, hidup hanya menghayal mendapatkan kebaikan. Dan orang yang celaka di sisi Allah adalah orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan di sisi Allah berangan-angan surga. Dan orang yang celaka kata Nabi adalah man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Di dunia hidupnya mengikuti hawa nafsu, di akhirat berangan-angan tempat terbaik. Berangan-angan posisi di sisi Allah yang mulia.
Tak mungkin, itu tidak bertemu. Antara maksiat dan tempat mulia di sisi Allah itu suatu hal yang bertabrakan. Dan dua hal yang mustahil tidak boleh disatukan. Ma'asyiral muslimin, intinya adalah kita sadar, kita tahu, kita semua faham, insya Allah, dan kita sepakat kita hidup di dunia untuk beramal, melakukan kebaikan, dan di akhirat menikmati hasil. Ketahuilah bahwa kebaikan itu banyak. Kebaikan itu banyak sekali. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan amal itu banyak sekali. Naam, yang wajibnya sedikit seperti yang kita bahas pada malam tadi. Akan tetapi selain yang wajibnya itu banyak, sangat banyak. Sehingga kalau kita habiskan waktu kita dari mulai bangun sampai tidur lagi, itu amal soleh nggak habis-habis. Cabangnya yang mau kita amalkan itu nggak habis-habis. Saking banyaknya Allah menciptakan jalan-jalan kebaikan. Dan semua itu jalan-jalan menuju surga. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan dengan Nabi SAW, dengan diturunkannya Al-Quran, Allah mengajarkan kepada manusia subul, jalan-jalan yang sangat banyak. Jalan-jalan keselamatan yang sangat banyak, jalan-jalan menuju surga yang sangat banyak. Jadi variasi amalan dalam agama kita banyak sekali. Banyak sekali. Senyum adalah ibadah, memberi makan orang adalah ibadah, ramah tamah adalah ibadah, berbuat bakti kepada orang tua adalah ibadah, belum sholatnya, belum puasanya, belum sedekah, membangun masjidnya, asrama anak yatimnya, dan pengajiannya, dan baca Al-Qur'annya, dan yang lainnya. Banyak sekali. Sedekah aja babnya sangat luas. Semua itu Allah ciptakan agar kemudian masing-masing kita melakukan ketaatan, dan jiwa kita bisa tak sama. Jiwa kita ini bisa tak sama, ma'asyarul muslimin wal muslimat. Ada yang sukanya Al-Quran, ada yang sukanya sholat, ada yang sukanya infak, ada yang sukanya membangun masjid, ada yang sukanya pengajian dan ceramah, ada yang sukanya begitu. Jiwa mereka berbeda, jiwa manusia berbeda-beda. Dan ini hikmah kenapa Allah menciptakan aneka ragam ibadah berbeda-beda. Menurunkan syariat yang berbeda-beda. Karena Allah tahu makhluknya bernama manusia tidak satu kesukaan, tidak satu keinginan, tidak memiliki hal kesukaan yang sama. Ya. Selagi pilihannya adalah ketaatan, bervariasi itu adalah warna-warni dalam ketaatan. Tak masalah. Yang ini adalah ahli Al-Quran, yang ini adalah ahli hadis, yang ini adalah ahlinya di dalam salat, yang ini adalah ahlinya di dalam sedekah, yang ini ahlinya di dalam membaca Al-Quran, yang ini ahlinya. Dan itu keadaan para sahabat. Itu keadaan para sahabat. Yang ahli hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As, dan yang lainnya. Yang ahli Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud, ahli hadis juga tapi ahli Al-Quran juga. Ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ahli Al-Quran. Kemudian ahli Faraid Zaid, yang tegas luar biasa sehingga setan ketakutan adalah Umar bin Khattab. Yang pemalu adalah Uthman bin Affan. Yang paling mengerti mengambil kesimpulan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Itu rekomendasi Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun yang mereka semuanya ahli ibadah, mereka punya spesifikasi khusus-khusus dalam keahlian khusus. Nah, ini yang Anda katakan tadi bahwa syariat itu beraneka ragam, dan semua itu Allah turunkan karena Allah tahu hambanya pun beraneka ragam kesukaan. Dan gak bisa dipaksa-paksa. Orang yang memang mudah baginya sedekah, sulit baginya berpuasa, tak masalah dia tidak berpuasa sunat. Tak masalah. Sebagaimana bahasan kita tadi malam, namun dia kencangkan sedekahnya. Dia spesialkan amal sedekahnya, dan dia berkompetisi, berpacu bersama manusia, berfastabiqul khairat,
berlomba bersama orang lain untuk menjadi yang terbaik dalam bab sedekah. Seperti itu. Kalau kita paham hal yang seperti itu, maka mari kita berusaha untuk mencari kita ini sukanya apa. Mail kita, muyul kita itu apa, kesukaan jiwa kita dalam taatan itu apa. Maka jadikan itu sesuatu jalan terbaik kita, jalan terbesar kita, jalan kita untuk mencapai ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah tahu bahwa ibadah itu beraneka ragam dan jumlahnya sangat banyak dan amalannya itu banyak, kalau kita habiskan waktu kita mulai dari bangun sampai tidur, nggak habis-habis ibadah itu kita kerjakan. Kalau kita tahu itu, maka berikutnya yang ingin Anda sampaikan adalah semua ibadah itu, semua ketaatan itu tak ada gunanya, akan menjadi nol nilainya di hadapan Allah, akan menjadi nihil, tidak ada arti, tidak ada buah, tidak ada hasil, tidak ada pahala, tidak ada ganjaran kebaikannya kalau tidak ditegakkan di atas tauhid. Kalau tidak dipondasikan di atas pondasi tauhid. Camkan ini baik-baik, saudaraku hadirin, saudariku hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun Anda berada. Solat yang bertahun-tahun Anda kerjakan, haji yang bersekian kali Anda kerjakan, Ramadan yang puluhan tahun setiap Ramadan berpuasa, baca Quran yang setiap hari, yang mungkin khatam sekali dalam sebulan atau sekali dalam 3 bulan, ya. Kemudian aneka ragam sedekah, aneka ragam infak yang dilakukan, semua itu tidak akan ada di akhirat hasilnya nol apabila berdirinya di atas pondasi yang bukan tauhid, yaitu syirik dan kufur. Apabila berdiri di atas pondasi syirik, tauhidnya sudah tidak ada. Syirik dan tauhid bertabrakan. Salah satunya harus dipilih. Mau tauhid, wajib tidak boleh syirik. Melakukan syirik, tauhidnya hilang. Melakukan kufur, hilang tauhid. Ingin tauhid, wajib jauh daripada kufur. Maka dua dosa ini lawan daripada tauhid. Dosa syirik dan dosa kufur. Syirik yang dimaksud syirik besar. Adapun syirik kecil yang dia adalah riya, maka itu hal yang dikhawatirkan Nabi kepada para sahabat. Yang aku takutkan kepada kalian, kata Nabi SAW, adalah syirik kecil, syirik halus, yaitu riya. Kalau sahabat Nabi saja Rasul khawatirkan untuk mereka syirik kecil, fahamlah kita bahwa syirik kecil itu bukanlah kekufuran, bukanlah yang menjauhkan, yang akan menghancurkan Islam, yang akan mengeluarkan orang dari agama Islam. Yang mengeluarkan orang dari agama Islam syirik apa? Syirik besar dan kufur besar. Syirik besar dan kufur besar. Ini lawan daripada tauhid. Manakala terjadi syirik besar, tauhid hilang. Manakala terjadi kufur besar, tauhid minggat. Tauhid sudah tidak ada, hancur sudah dia. Kalau antum berkata, Ustaz ada satu lagi Ustaz, mungkin Ustaz kurang sebut. Apa itu? Kemunafikan besar. Kalau mungkin ada di antara antum yang sempat ngeh tadi, kok hanya 2 yang disebut Ustaz, syirik dan kufur? Kemunafikannya mana? Kita katakan, ya ada bahasan kemunafikan. Tapi sebenarnya kemunafikan itu adalah kekufuran. Kemunafikan itu sebenarnya adalah kekufuran. Akan tetapi kekufuran yang disembunyikan di dalam dada, tak ditampakkan keluar. Yang ditampakkan keluar keislamannya, namun kekufurannya itu diletakkan di dalam dada. Sementara kufur yang tadi kita bahas, kufur di dalam dada, ia tampaknya juga ia kufur. Sebenarnya kemunafikan adalah kekufuran, tapi kekufuran dalam jenis model yang disembunyikan di dalam dada, tak ditampakkan dalam amal zahir. Maka sebenarnya kemunafikan adalah cabang daripada bahasan kufur. Kemunafikan sebenarnya, kemunafikan besar sebenarnya adalah apa? Cabang dari bahasan
kufur besar. Namun kufur besar yang disembunyikan di dalam dada, orang lain tak tahu. Itu dia kemunafikan. Itu dia kemunafikan besar. Maka kalau demikian adanya, kemunafikan besar adalah bahasannya sama dengan bahasan kufur besar. Satu bahasan. Namun kufur dalam bahasan syariat yang ditampakkan luar dan dalam itu kafir nyata. Tapi kufur yang diletakkan di dalam dada saja, sementara di luarnya seolah-olah dia muslim, maka itu disebut dengan kemunafikan. Namun kalau demikian adanya, kembalinya hanya kepada dua, syirik dan kufur. Maka ketahuilah saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, manakala amal manusia yang banyak tadi tidak diletakkan di atas pondasi tauhid, tak ada gunanya. Harapan masuk surga, harapan mendapatkan balasan-balasan kebaikan, harapan mendapatkan laha ma kasabat wa alaiha laha ma kasabat, harapan mendapatkan manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, di sisi Allah ada ganjaran 10 kali lipat. Harapan pahala infak dan sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu semuanya sirna. Harapan berbakti kepada orang tua, harapan membaca Al-Quran, harapan pahala haji dan umroh, harapan pahala membangun masjid dan pesantren, harapan pahala beraneka ragam membaca Al-Quran, ragam menghadiri majelis ilmu, semua yang ingin dilakukan ketaatan itu, harapan itu menjadi sirna apabila amal tersebut ternyata pondasinya tidak diletakkan di atas tauhid. Tapi ternyata tauhidnya hilang. Kenapa hilang? Terjerumus ke dalam salah satu di antara dua perbuatan atau kedua-duanya sekaligus, yaitu syirik besar atau kufur besar. Camkan baik-baik, orang yang sudah berbuat syirik besar tak punya tauhid. Siapa orang yang tidak bertauhid? Orang yang terjerumus ke dalam syirik besar. Siapa orang yang tidak punya tauhid? Orang yang terjerumus ke dalam dosa kufur besar. Oleh karena itu, kita selalu mengingatkan umat akan bahaya syirik besar, akan bahaya kufur besar. Dan kita tak gentar insyaallah ta'ala dengan mereka-mereka yang tidak suka kita bicara poin syirik besar, terutama syirik besar, poin-poin kufur besar. Kita bicarakan itu, mengingatkan umat, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, ingin kebaikan Anda tetap Anda dapatkan pahalanya di akhirat, jauhi syirik besar, jauhi kufur besar. Syirik besar itu contohnya begini, kufur besar itu contohnya begini. Kita sering membicarakan itu, kita sering menyuarakan itu, kita sering mengulang-ulang itu, dan kita tidak gentar ketika sebagian orang tidak suka mengatakan kalian suka mensyirik-syirikkan orang, kalian suka mengkafir-kafirkan orang. Padahal bukan mengkafirkan orang, bukan. Mengingatkan orang akan bahaya dosa kufur. Bukan mensyirik-syirikkan orang, mengingatkan umat akan bahaya dosa syirik besar. Karena kalau mereka terjerumus ke dalam dosa itu, di akhirat seluruh ketaatan nol. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Allah tabaraka wa ta'ala tegas mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u. Allah tak akan ampuni dosa kalian yang kalau dosa kalian itu adalah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalian berbuat syirik, Allah tak akan ampuni dosa kalian itu. Tapi kalau dosa yang kalian bawa ke akhirat selain dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah masih mau mengampunkan dosa selain syirik. Liman yasha'u, untuk orang-orang yang Allah inginkan. Orang yang datang di akhirat tanpa dosa syirik, berarti dia datang ke akhirat masih membawa tauhid. Betul atau tidak? Masih membawa tauhid. Ternyata dia datang dengan dosa. Ada dosa korupsi, ada dosa mencuri, ada dosa berzina, ada dosa membegal, ada dosa membunuh, ada dosa
macam-macam lah. Ada dosa lisan, ada dosa mata. Allah masih mau mengampunkan dosa-dosa itu selagi Anda tidak datang membawa syirik. Anda masih bertauhid. Coba lihat. Allah masih mau mengampunkan. Tapi Allah pilih-pilih orang. Liman yasha'u. Tapi masih ada kemungkinan dapat ampunan. Bahkan dosa membunuh orang tua pun masih belum dosa syirik. Bagi kita, membunuh orang itu sudah besar, apalagi yang dibunuh orang tuanya sendiri. Itu dosa besar. Yang berlipat ganda besarnya, tapi itu belum syirik. Itu belum apa? Belum syirik. Masih masuk ke dalam kemungkinan dapat ampunan dari Allah. Ada hadis yang masyhur riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud tentang hadis bitaqah. Seorang yang datang di akhirat membawa dosa 99 catatan dosa. Satu catatan sejauh mata memandang, dosa semuanya. Jumlahnya 99. Sejauh mata memandang catatannya itu. Satu catatan. Total semua 99. Tapi tak ada syirik di dalamnya. Tak ada syirik di dalamnya. Dan terbukti bahwa dalam hadis itu Nabi mengatakan bahwa Allah mengampuni dirinya. Namun kalau dosa syirik dibawa mati, menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, berlaku firman Allah ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kenapa? Karena sesungguhnya amal manusia ketika berbuat syirik di dunia, dia berbuat syirik di dunia, amalnya hapus sudah. Nas tegas Allah katakan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, hapus amalmu. Dan lafaz ini kepada Nabi Muhammad. Allah tidak peduli amal Nabi Muhammad SAW. Kalau berbuat syirik, hasyah wa kalla, tidak mungkin Nabi Muhammad untuk berbuat syirik, mustahil. Namun nafasnya untuk Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan untuk para nabi dan para rasul yang lainnya sama. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku-saudariku, bentuk kasih sayang kita kepada umat Nabi Muhammad, bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, bukan bentuk benci. Kita ingatkan mereka, wahai saudaraku-saudariku, hati-hati bahaya dosa syirik besar, hati-hati bahaya dosa kufur besar. Karena itu akan meruntuhkan tauhid Anda. Kalau tauhid Anda runtuh, maka seluruh amal Anda ikutan bersamanya hangus. Tidakkah bahaya itu? Bahaya besar. Dan orang yang sayang kepada manusia mengingatkan dia akan bahaya supaya dia tidak terjatuh ke dalam bahaya itu. Supaya dia tidak terperosok ke dalam bahaya tersebut. Karena kalau tidak diingatkan, boleh jadi dia masuk dalam bahaya besar itu dan kemudian di akhirat mendapatkan ancaman tersebut. Saudaraku-saudariku, akidah kita akan ada sekelompok manusia kekal di surga dan sekelompok lainnya kekal di neraka. Itu akidah kita. Namun tahukah kita bahwa yang kekal di neraka untuk selama-lamanya orang yang mati tidak membawa tauhid. Tak ada tauhidnya. La ilaha illallah sudah dihancurkan. Dengan apa dia hancurkan? Dengan syirik dan kufur. Sekali lagi, setiap Anda bicara syirik dan kufur, fahami syirik besar dan kufur besar. Karena syirik kecil dan kufur kecil tidak membuat orang keluar dari agama Islam dan tidak meruntuhkan tauhid. Merusak iya, tapi tidak meruntuhkannya. Mencemari iya, tapi tidak menghilangkannya. Siapa yang kekal di neraka itu? Orang yang datang ke akhirat tak lagi punya tauhid. La ilaha illallahnya runtuh, hancur. Kenapa? Dia mengamalkan hal yang bertabrakan dengan la ilaha illallah. Apa yang bertabrakan dengan la ilaha illallah? Syirik dan kufur. Itu dia yang akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Lawannya, siapa yang akan kekal di neraka, di surga untuk selama-lamanya? Orang yang datang kepada Allah membawa dosa
tidak membawa dosa syirik dan kufur. Berarti di atas tauhid. Masih punya tauhid, masih punya la ilaha illallah. Hidupnya itu selama hidup masih ada di atas la ilaha illallah. Tidak hanya ucapan, tapi amalan juga. Itu dia yang akan kekal di surga untuk selama-lamanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72, Rabbuna Allah Azza wa Jalla berfirman, Innahu man yushrik billahi, sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan untuk dia surga. Kalian mengharam-haramkan surga aja, enak aja kalian kayak surga milik kalian sendiri. Tidak begitu. Allah yang mengharamkan surga, ini ayatnya. Coba baca, kalau nggak percaya baca Al-Quran, baca tafsirnya. Yang mengharamkan itu Allah. Kita hanya menyampaikan kepada umat Islam, hamba Allah, firman Allah. Namun dengan itu kita dituding-tuding. Disematkan untuk kita tudingan-tudingan yang tidak benar. Kalian suka mengharam-haramkan surga untuk orang. Enggak mengharamkan. Menyampaikan kepada manusia, Allah mengharamkan surga untuk orang yang berbuat syirik. Ini ayatnya. Bukalah Al-Quran. Buka tafsirnya. Cari tafsir apapun. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir yang lainnya. Bahkan tafsir Jalalain. Buka. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, syirik besar ya, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga. Allah berhak mengharamkan surga karena dia yang punya surga. Allah haramkan untuknya surga. Berarti tak selamanya tak akan masuk surga. Kenapa? Tauhidnya nggak ada. Kenapa tauhidnya nggak ada? Sudah syirik. Tidak sampai kepada faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga, Allah tambahkan wa ma'wahun nar, tempat kembali untuk dia hanyalah neraka. Tambah tegas dia. Sudahlah demikian Allah tambah lagi wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang zalim kayak ini enggak ada yang bisa nolong. Enggak akan ada yang bisa nolong. Jangan berharap. Kalau sudah terjerumus ke dalam dosa syirik, hilang tauhid, jangan berharap ada penolong di akhirat. Tak ada seorang pun yang bisa nolong. Untuk keluar dari neraka, dimasukkan ke surga, nggak ada yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib untuk keluar dari neraka setelah perjuangan hebat pamannya membela dakwah Nabi Muhammad di dunia, namun tetap mati membawa dosa kufur dan syirik. Lihat, Nabi Muhammad SAW, siapa lagi yang lebih mulia daripada beliau di sisi Allah? Nggak bisa menolong pamannya untuk keluar dari neraka. Ditanyakan kepada Nabi SAW, Abu Talib, wahai Rasul telah menolong anda, tidakkah anda memberikan syafaat kepadanya di akhirat? Kata Nabi, ya, saya akan diberikan Allah kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya di akhirat. Ada syafaat untuknya. Kalau tidak karena syafaat saya, maka dia berada dalam azab yang sangat pedih. Akan tetapi dengan syafaat yang saya berikan, dia hanya ada di api-api kecil neraka. Dhah minan nar. Hanya api kecil neraka Allah letakkan. Tapi jangan kira api kecil neraka itu tak berbahaya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat hingga mengeluarkan Abu Talib dari neraka karena wafatnya di atas kesyirikan. Allah sudah mengatakan, innahu may yusyrik billah, yang berbuat syirik di sini maksudnya adalah berbuat syirik dan wafat dalam kesyirikan. Adapun berbuat syirik lalu taubat sebelum wafat, ini tidak berlaku ayat ini. Karena terlihat para sahabat pernah berbuat syirik. Bertaubat, diterima taubatnya, bahkan dijaminkan surga padahal masih hidup di dunia. Ini menandakan bahwa taubat dari syirik di dunia berlaku. Namun tak ada kesempatan apabila dosa syirik itu dibawa meninggal dunia, dibawa mati.
Dosa syirik itu dibawa mati. Masih berbuat syirik dan tidak taubat, lalu mati. Meninggal dunia, berlaku kepadanya ayat ini. Kita ulangi ayatnya, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya hanyalah neraka dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Lihat bahayanya tidak mempertahankan tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di antara ayat yang paling masyhur, ayat yang dihafal oleh semua manusia, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat tauhid. Ini inti tauhid. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu. Jadikan Allah itu ahad. Jadikan Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Menjadikan Allah itu ahad, itu dia namanya amal tauhid. Menjadikan Allah ahad, tidak ada sekutu, itu namanya perbuatan tauhid. Itu dia tauhid. Menjadikan Allah ahad. Pekerjaan menjadikan Allah ahad, itu dia dalam bahasa Arab tauhid. Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, tak ada sekutu. Minta rezeki kepada Allah. Minta naik pangkat kepada Allah doanya. Kalau ikhtiar minta tolong kepada manusia yang bisa ikhtiar saja, nggak ada masalah. Minta sembuhkan penyakit kepada Allah. Kalau ikhtiar berobat nggak ada masalah, tapi bukan untuk meminta sembuhkan dari seorang manusia. Manusia tidak bisa menyembuhkan. Minta lapangkan usaha, nggak ada masalah, tapi mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Kalau ikhtiar kemudian cari orang-orang yang pandai berjualan online, bagaimana caranya, cari orang-orang yang pandai jualan offline, bagaimana caranya, mencari teori-teori jualan, nggak ada masalah. Tapi pergi ke dukun, minta jimat, minta di lapangan rezeki melalui persahabatan dengan jin, lalu kemudian adanya tangkal-tangkal, adanya jimat-jimat, adanya pesugihan, semua itu perbuatan apa? Syirik. Kalau dibawa wafat, itu dia yang terjadi. Tidakkah takut kita? Orang-orang yang kita cintai terjerumus ke dalam amal tersebut, lalu wafat dengan amal tersebut, ya daripada amal tersebut yang Allah ancamkan di dalam ayat tadi. Takut kita wallahi untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bahaya besar. Bahaya yang tak ada lagi kehancuran lebih daripada itu. Tak ada lagi celaka yang lebih celaka daripada itu. Dosa syirik dibawa mati. Tak ada lagi kebinasaan lebih daripada itu. Sudah kita katakan tadi, siapa yang menjadi penduduk surga, khalidina fiha, orang yang di akhirat membawa apa? Tauhid. Siapa yang kekal di neraka, orang di akhirat datang ke akhirat tidak membawa tauhid. Itu dia yang kita katakan tadi. Dan orang yang membawa tauhid terbagi dua. Membawa tauhid dengan maksiat yang sedikit, membawa tauhid dengan maksiat yang banyak. Oleh karena itu, ada juga orang yang bertauhid ke neraka. Namun pasti dia tidak akan kekal di neraka. Dia hanya dikekal di azab di neraka karena tidak mendapatkan maaf dari Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Tadi baca ayatnya surah An-Nisa ayat 48 tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah masih mau mengampunkan dosa selain syirik liman yasha'u, untuk orang-orang yang Allah mau, untuk orang-orang yang Allah inginkan, Allah masih mau mengampunkan. Berarti kalau dia membawa tauhid, dosanya juga banyak, namun Allah berkehendak mengampuni dosanya, maka dia tidak masuk neraka. Dia membawa dosa, tidak membawa dosa, dia membawa tauhid, namun membawa dosa-dosa yang banyak juga, namun Allah tak berkeinginan mengampunkannya, ini ke neraka dulu.
namun dia tidak akan kekal di neraka. Dia hanya di neraka sampai batas waktu, kadar yang Allah sudah tentukan, kadar adab baginya berapa lama karena dosa-dosanya tak diampuni. Setelah kadarnya itu selesai, maka Allah akan angkat dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah Ahlus Sunnah. Adanya orang-orang yang ahlu tauhid, bertauhid, wafat tidak membawa dosa syirik dan dosa kufur. Wafat di atas tauhid, namun wafat dengan aneka ragam dosa, banyak dosa, dan di akhirat tak diampuni oleh Allah dosanya itu, dan Allah sudah mengancam dosa-dosa itu mengantarkan manusia ke neraka, dan dia rasakan ancaman Allah itu nyata dalam kehidupan akhirat, sehingga ke neraka dulu. Namun ada masanya, ada saatnya, setelah kadar yang Allah inginkan dia diadab di neraka selesai, maka itu akan diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Dan di keningnya ada tulisan Jahannamiyun, mantan-mantan neraka Jahannam. Ada tulisannya. Ya, mantan-mantan neraka Jahannam. Itu siapa itu? Orang yang datang membawa tauhid, tidak membawa syirik, tidak membawa kufur, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Masuk neraka dulu. Namun ada saatnya nanti akan keluar dari neraka. Jadi ada orang yang masuk, orang yang bertauhid itu langsung ke surga, tidak ke neraka. Dan ada yang ke neraka dulu. Namun dia tidak akan kekal di neraka. Perlahan akan diangkat sampai di neraka tak ada lagi orang yang bertauhid. Sampai di neraka sudah kosong dari orang yang bertauhid. Semua yang ada adalah pelaku syirik dan pelaku kufur. Baru setelah itu Allah datangkan kematian. Kematian Allah datangkan dalam bentuk seekor kibas, seekor kambing, seekor domba. Dan Allah bertanya kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, kalian tahu apa ini? Ahlul jannah mengatakan, kami tahu wahai Rabb, itu adalah kematian. Allah bertanya kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kalian tahu apa ini? Tahu wahai Rabb, itu adalah kematian. Lalu kematian itu disembelih di antara surga dan neraka. Disaksikan oleh penduduk surga, disaksikan oleh penduduk neraka, kematian disembelih. Akhirnya kematian pun mati. Akhirnya apa? Kematian pun mati. Lalu Allah berkata kepada penduduk surga, mudah-mudahan ada kita di sana. Semoga ada kita di sana. Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekal selama-lamanya di sana, tak ada lagi kematian. Dan Allah berkata kepada penduduk neraka, semoga tidak ada kita di sana. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun fala maut. Kekal di dalamnya, tak ada lagi kematian. Tidakkah bahaya ini, saudaraku, saudariku? Tidakkah kita takut ini untuk diri kita, untuk semuanya? Kalau kita takut ini bahaya ini untuk kita dan kaum muslimin, kita harus berbicara, kita harus ngomong, supaya kaum muslimin tahu bahaya syirik, supaya kaum muslimin tahu bahaya. Biarkan sajalah, biar orang beramal sesuai dengan akidah masing-masing. Tidak begitu cara orang, betul atau tidak? Apa salah logika saya ini? Orang sayang kepada orang lain, memberikan peringatan kepadanya bahaya besar, supaya dia tidak terkena bahaya besar itu. Maka para ustadz, para da'i, para mubalik yang mengingatkan umat Islam akan bahaya dosa syirik, akan bahaya dosa besar, akan pentingnya tauhid, mulianya tauhid, ini adalah orang-orang yang menyayangi kaum muslimin. Bukan orang-orang yang membenci kaum muslimin, mengkufur-kufurkan kaum muslimin, mensyirik-syirikkan kaum muslimin, mensyirik-syirikkan amal kaum muslimin. Tidak, bukan mensyirikkan, tapi menerangkan bahaya dosa syirik. Kalau kalian terjerumus ke dalam dosa itu,
maka hendaknya taubat sebelum wafat, supaya tidak terjerumus ke dalam bahaya besar yang tadi diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita hanya menyampaikan ancaman Allah saja, ancaman ilahi saja. Hanya menyampaikan. Apa yang saya tambahkan? Gak ada yang saya tambahkan. Murni apa yang Allah katakan. Kalau tidak percaya, kembali. Kalau gak percaya, kembali baca Al-Quran. Kenapa? Karena tauhid pondasi amal. Seluruh ibadah bangunan di atasnya. Bangunan di atas pondasi itu adalah amal. Dindingnya, pintunya, plafonnya, tiangnya ini tidak akan bisa tegak kalau di bawahnya tidak ada pondasi. Itu dia. Itu dia la ilaha illallah, pondasi seluruh amal. Dan orang yang hilang la ilaha illallahnya kehilangan pondasi. Nggak mungkin ada amal kalau pondasinya nggak ada. Tidakkah Rasul SAW berulang-ulang mengatakan, maukah kalian saya beritahu dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Semuanya Nabi mulai dengan mengatakan al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari kita sadari sesadar-sadarnya. Mari kita berterima kasih kepada para ustadz, para da'i, para ulama yang telah mengingatkan kaum muslimin akan pentingnya tauhid. Wajibnya kita untuk mempertahankan tauhid. Wajibnya kita berusaha sekuat tenaga agar wafat di atas tauhid. Wajibnya kita menjauhi syirik. Karena syarat tauhid itu ada, harus terjerumus, harus terjaga, terhindar dari dosa syirik dan dosa kufur. Kalau syirik menyekutukan Allah, kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Kalau kufur, ingkar kepada apa yang Allah katakan. Bedanya ada di situ. Ingkar, saya nggak percaya ini. Saya nggak percaya adanya akhirat, itu dosa kufur, bukan dosa syirik. Saya tidak percaya dengan adanya azab kubur misalnya, nggak percaya saya. Padahal sudah ada hadisnya, sudah ada ayatnya, diterangkan oleh para ulama, namun saya nggak percaya. Saya nggak percaya dengan adanya hari berhisab. Saya tidak percaya ayat ini benar. Sambil nunjuk ayat Al-Quran, saya nggak percaya ayat ini benar misalnya. Nah, itu dosa kufur namanya. Dosa ingkar. Tahu dia datang dari Allah, tapi dia ingkari. Di sini agak beda antara dosa kufur dan dosa syirik. Dosa kufur mengingkari sesuai dengan namanya, kufur, kafara yakfuru, angkara yungkiru, mengingkari, tak mau terima, menolak. Dan dosa syirik adalah dosa yang ibadahnya itu kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Itu syirik. Syirik artinya menyekutukan. Kepada Allah iya, kepada selain Allah iya. Itu namanya syirik. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para nabi dan para rasul ketika diutus oleh Allah, semuanya diutus untuk berdakwah kepada tauhid. Semuanya diutus untuk berdakwah kepada tauhid. Lihat, tauhid itu agama para nabi dan para rasul. Semua para nabi dan para rasul berdakwah kepada tauhid. Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu wahai nabi, sebelummu wahai rasul, seorang rasul pun illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah kecuali saya. Itu dia tauhid. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Saya beribadah kepada Allah saja. Tidak kepada manusia. Tidak kepada dukun. Tidak kepada pepohonan. Tidak kepada kuburan. Tidak kepada keris keramat. Tidak kepada sumur keramat. Saya tidak minta kepada semua itu. Saya mintanya hanya kepada Allah. Saya tidak bertawakal kepada semua itu. Tawakalnya hanya kepada Allah. Saya tidak minta rezeki kepada semua itu. Minta rezekinya hanya kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid. Ini dia tauhid. Ini dia agama seluruh para nabi dan para rasul. Tuh ayatnya. Itu ayatnya. Dan ketika Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang dakwah para nabi dan para rasul, buka Al-Quran, maka terlihat bahwa dakwah para nabi dan para rasul itu fokus kepada prioritas kepada tauhid. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh. Ketika Allah bercerita kepada mereka di dalam surat Al-A'raf dan dalam surat Al-Anbiya, maka Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa mereka berdakwahnya kepada tauhid. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tak ada untuk kalian ilah selain Dia. Itu dia tauhid. Tidak ada ilah selain Allah. Itu dia la ilaha illallah. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid. Karena di dalamnya tauhid, esakan Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada nabi, tidak ada wali, tidak ada matahari, tidak ada api, tidak ada malaikat, tidak ada pepohonan, tidak ada bebatuan, tidak ada kuburan, tidak ada sumur-sumur keramat, tidak ada tangkal-tangkal keramat, manusia-manusia sakti dan segala macam, enggak ada. Kenapa? Karena semua itu yang melakukan hanyalah Allah. La ilaha illallah. Maka kita memintanya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia tauhid. Inti tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan dan bantuan. Itu dia inti tauhid. Itu dia inti Al-Qur'an. Itu dia hatinya Al-Qur'an, itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika Nabi SAW berdakwah kepada orang Quraisy, Allah buat kesimpulan dakwah kepada Nabi dan penolakan Quraisy. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dalam surat Shafat kalau tidak salah. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah. Orang Quraisy kalau sudah dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, mereka enggak mau nerimanya. Karena mereka sudah terjerumus ke dalam peribadatan kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manah, kepada Hubal, dan berhala-berhala lainnya yang di sekeliling Ka'bah ketika itu jumlahnya lebih daripada 300 berhala. Mereka sudah terjerumus ke dalam itu, warisan nenek moyang, diterima dari ayah, diterima dari kakek, diterima dari buyut. Sehingga mereka mengatakan Muhammad ingin merubah-rubah agama kita. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah, apabila disampaikan kepada mereka tauhid la ilaha illallah yastakbirun. Kenapa? Karena telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ketika diceritakan akhirat mereka tidak mau mengimani, terjerumus lagi ke dalam kekufuran. Jadi boleh jadi manusia terjerumus sekaligus kepada syirik iya, kepada kufur juga iya. Atau kepada kufur tidak. Dia menerima, namun syirik terjadi. Dia minta kepada selain Allah. Ada seorang ikhwan beberapa tahun yang lalu hadir kajian-kajian dan mulai dia tahu akan bahaya syirik. Lalu kemudian minta izin kepada ana untuk jumpa, berbicara, dan ketika itu dia terangkan bahwa setelah saya ikuti kajian-kajian Ustadz, saya sadar akan bahaya dosa syirik. Ternyata itu dulu yang saya kerjakan. Saya dulu pernah punya guru, saya pernah begini, minta ke sini, pesugihan ke sini, dan kemudian saya diberi keris. Yang keris ini bermanfaat untuk menjaga saya, sehingga saya kemana-mana harus bawa keris ini. Kerisnya kecil segini. Ini dari guru saya Ustadz. Namun setelah sekian lama saya ikut kajian Ustadz, saya sadar ini perbuatan syirik. Lalu dia bertanya tentang taubat, bisakah bertaubat? Kita terangkan, Mbak, taubat. Para sahabat juga pernah terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Bertaubat orang, kalau taubatnya di dunia berlaku. Setelah itu dia katakan, Ustadz, saya tak sanggup lagi pegang keris ini, namun saya tak berani menghancurkannya. Gitu. Mau nggak Ustadz, saya serahkan si keris ini ke Ustadz. Saking takutnya ke keris itu.
Apa sih takut ke benda kecil gitu, berasal dari besi gitu, yang dia tidak akan menjadi keris kecuali dibuat oleh si tukang keris. Ya kan? Dia kan besi biasa sebenarnya itu. Namun tak jadi keris kecuali kalau diukir-ukir oleh tukang keris. Kalau ada yang harus dituhankan, bukan kerisnya, si tukang kerisnya yang bisa buat Tuhan. Paham enggak maksudnya? Penyembah berhala, menyembah berhala. Nah, ini Tuhan kami. Berhala besar itu Tuhan kami, Tuhan kami. Kalau ada yang harus dituhankan adalah si tukang membuat berhalanya itu. Karena dia berhasil membuat Tuhan, dia lebih Tuhan daripada Tuhan. Tuhan aja dia yang buat. Paham enggak maksudnya? Hah? Logika nggak jalan. Masa ada manusia membuat Tuhan? Tuhan apa itu yang dibuat oleh makhluknya? Tapi itulah. Tapi karena sudah lama mempertuhankan keris, takut untuk menghancurkannya. Serahkan ke anak. Anak katakan, anak terima dengan syarat. Anak boleh menghancurkan. Iya Ustaz. Saya nggak sanggup menghancurkan. Ya sudah. Saya ambil, baik saya terima. Tapi saya letak dulu di tanah. Persis kita duduk di depan masjid. Ya, di depan masjid kita berdiri, berdua waktu itu, duduk maksudnya, saya letak di depan tanah. Di depan masjid ada tanah, saya taruh di situ. Saya injak dengan sendal. Lalu saya putar-putar sendal saya di atas keris itu. Paham enggak? Terbayang enggak apa yang terjadi? Jadi keris itu saya injak dengan sendal, saya putar-putar begitu sendal saya di keris itu. Lalu saya angkat, saya katakan, "Pak, ini yang jaga Bapak." Ini yang jaga Bapak selama ini. Saya injak, saya putar-putar sandal saya di atasnya, dia nggak bisa ngelawan. Dia yang jaga Bapak. Aneh-aneh aja. Iya Ustaz, saya udah paham gitu. Nggak, saya meyakinkan saja gitu. Masa dia aja untuk nolong diri sendiri nggak bisa nolong kita dia? Wa faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu nggak bisa memberikan apa yang dia tidak punya. Hal yang bodoh, minta jabatan gubernur kepada tukang sampah. Gimana caranya? Minta jabatan gubernur, mintanya ke, bukan kita mengkerdilkan posisi tukang sampah, enggak. Tapi dia tidak punya itu. Tapi kalau minta jabatan gubernur kepada Pak Presiden wajar. Karena ada kemungkinan beliau punya kuasa politik untuk hal tersebut. Apalagi kalau seandainya jabatan gubernur seperti zamannya Pak Soeharto misalnya. Beliau yang menentukan. Ya, hal yang wajar. Beliau punya kemampuan untuk itu secara, boleh minta kepada beliau. Secara ikhtiar saja dan minta utamanya tetap kepada Allah. Tapi kalau mintanya kepada tukang ojek, kan aneh. Hal yang sama. Keris ini nggak bisa apa-apa. Kita injak, kita putar-putar itu nggak ngelawan dia. Nah ini yang jaga Bapak, Pak. Di lain kesempatan ada lagi yang seperti itu mirip. Miripnya begini, Ustadz saya minta waktu, ya udah. Ngobrol dia. Memang setelah berapa kajian Ustadz beberapa hadiri saya sadar bahwa yang saya lakukan sebelumnya bersama guru saya adalah syirik. Dan saya bertaubat pada Allah, tidak mau lagi melakukan dan berlepas diri daripada kajian itu. Kami Ustadz, dia ngaku, tapi tidak membawa bendanya. Kami Ustadz, kalau sudah selesai kajian guru itu, dengan kajian-kajian selesai, kemudian kami harus beli kain kafan. Dan diserahkan kepada guru itu dan dizikirkan dan disolawatkan. Setelah beberapa lama dizikirkan, kain kafan itu dikembalikan lagi kepada kami. Dan kemana-mana kami membawa kain kafan itu. Dan kami meyakini kalau kami selamat, perjalanan kain kafan ini yang telah menyelamatkan. Dan ini bukan anak karang, wallahi persaksian sebagian kaum muslimin yang taubat dari dosa syirik. Kain kafan ini yang kami yakini menjaga kami, mengamankan perjalanan kami, usaha kami. Kain kafan ini yang kami bawa kemana-mana. Dan kami mewasiatkan, kami diperintahkan mewasiatkan keluarga, kalau misalnya kami wafat harus dikafani dengan kain kafan ini. Karena keyakinan kami ketika itu diajarkan oleh guru kami, kalau dengan kain kafan ini kalian dikafankan dan dikuburkan, sampai malaikat mungkar dan nakir pun gak berani bertanya. Wallahi, dengan lafaz seperti itu. Sampai malaikat mungkar dan nakir pun gak akan berani bertanya.
aman kalian dari fitnah kubur. Masuk ke dalam, nggak masuk, tapi masuk ke dalam hati umat Islam ketika tidak terbentengi oleh tauhid. Ini bahayanya ketika tauhid tidak dibicarakan. Ini bahaya yang ketika apa itu tauhid tidak dibicarakan, bahaya syirik tidak dibicarakan. Ini syirik besar. Meminta penjagaan kepada Kain. Dan yang terakhir juga mirip dengan itu kisahnya orang yang taubat daripada syirik dan kemudian dia membawa barangnya. Ini dulu dizikirkan. Ini bukan dizikirkan. Guru kami dulu kisahnya dia berzikir, datang serban ini dari malaikat. Dari malaikat datang serbannya. Dan itu yang dia beli dari gurunya setelah kajian-kajian dan dibawa kemana-mana serban itu. Karena itu serban dari alam gaib, dari alam malaikat. Karena kisah yang dia yakini dari gurunya adalah gurunya tahajud, zikir, turun benda ini. Jadi benda ini datang dari alam gaib, serban bentuknya. Masih dibungkus rapi-rapi oleh dia. Jadi dia bercerita kepada kita tentang kelakuan dia masa dulu ketika syirik. Dan alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah tidak lagi melakukan itu, saya sudah keluar dari kajian itu. Dan ini dia serbannya Ustaz. Dibawa kepada kita serbannya. Saya izin Pak ya, saya bakar. Iya Ustaz, nggak apa-apa. Ketika saya bakar, saya iseng dulu buka, lihat sudutnya, made in China. La haula wala quwata illa billah. Memang dikadali gitu. Umat Islam kalau tak bertauhid dikadali sama gurunya, dibohongi sama gurunya. Yang ada adalah benar kata para ulama bahwa mereka itu hanya melakukan itu liyakulu amwal nasi bil batil, agar mereka ingin makan harta manusia dengan cara yang batil. Ingin jualan serban, tapi kalau jual serban biasa itu hanya lakunya 35.000. Tapi karena dari alam malaikat berubah menjadi 350.000 gitu. Kan keuntungannya berapa persen itu? Benar kata para ulama. Wallah kita menjadi saksi bahwa dukun-dukun itu, baik dukun jubah hitam atau dukun jubah putih, tujuannya adalah ingin harta. Dengan mengibuli murid-murid dan orang-orang percaya kepadanya, begini begitu, dan orang-orang yang tidak duduk di majelis tauhid, tidak tahu keutamaan tauhid, tidak tahu bahaya syirik, termakan janji-janji palsu itu, termakan cerita-cerita alam gaib itu, termakan kesaktian-kesaktian itu, sehingga akhirnya terjadilah seperti yang terjadi. Dan dia yakin betul ini dari alam malaikat, pokoknya dari malaikat, udah sorbannya dari malaikat. Ketika anak mau membakarnya, iseng-iseng, bener nggak? Buka, lihat di pojok itu ada itu. Ternyata masih Allah buktikan gitu. Masih utuh dia. Mungkin karena memang sengaja disimpan untuk nggak dipakai kali ya, sengaja untuk pengamanan, jadi memang utuh tulisannya. Benar-benar anak yang baca, made in China. Subhanallah. Ini dia ma'asyiral muslimin. Intinya adalah yang tadi anak katakan, bukankah kita semua beribadah, beramal saleh, dan kita ingin ibadah dan amal saleh ini diterima oleh Allah dan bermanfaat untuk kita di padang mahsyar. Syaratnya bangun di atas pondasi tauhid. Jauhi dari syirik, jauhi dari kufur. Jauhi dari kemunafikan, dan kemunafikan itu adalah kufur itu sendiri, tapi kufur yang disembunyi-sembunyikan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah wafatkan kita di atas tauhid. Semoga Allah jauhkan kita dan orang-orang yang kita cintai dan kaum muslimin dan muslimat dari bahaya dosa syirik dan bahaya dosa besar, kufur dan dosa-dosa besar lainnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah pertemukan kita di surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان